Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Polresta Palu menggerebek arena judi sabung ayam di Kelurahan Petobo. Gangguan listrik menyebabkan hampir seluruh wilayah Sulteng gelap gulita. Sebuah jembatan penghubung di Desa Kola-Kola rusak berat dan membahayakan pengendara. Yang kamu suka menu sebelumnya atau yang ini? Sebelum kan ada nasi, ada telur. Mana yang kamu suka? Harus habis begini ya? Harus ada hadiahnya kalau harus. Program makan bergizi gratis terus dijalankan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Buol. Meskipun pelaksanaannya masih secara mandiri dan terbatas. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Buol, baru 1 kecamatan yang melaksanakan makan bergizi gratis. Sejak diluncurkan Februari 2025 lalu, Kecamatan Bokat menjadi satu-satunya wilayah yang menerapkan makan siang gratis di Kabupaten Buol. Sebanyak 13 sekolah tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum di wilayah ini telah melakukan uji coba makan siang gratis. Masih kurangnya sekolah yang menjalankan program makan bergizi gratis di Kabupaten Buol disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah Kabupaten Buol. Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tersebut memang anggarannya bersumber dari masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Buol mengakui jika makan bergizi gratis belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Program tersebut belum menyentuh target sasaran, terutama anak-anak sekolah. Hanya inisiatif dari pimpinan sekolah untuk melaksanakan makan bergizi gratis. Insya Allah 100% itu produk lokal di Kabupaten Buol. Jadi kalau pantauan kami, alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan dengan baik, lancar. Dan kelihatan anak-anak sangat antusias terhadap program makan bergizi yang gratis ini. Yang terpenuhi gratis tapi juga bergizi. Sehingga saya berharap bisa seluruh satuan pendidikan mendapatkan program itu. Karena secara internal juga saya juga punya program di kabupaten akan disinergikan. Dengan adanya program makan gratis untuk bagi anak-anak ini, maka saya akan tambah jam belajarnya. Setelah dia sudah mendapatkan makanan, karena tidak perlu lagi pulang ke rumah, untuk mata pelajaran tertentu yang saya nilai masih kurang, itu akan kita tambah jamnya, karena sudah makan. Untuk memaksimalkan program tersebut, pemerintah Kabupaten Buol akan melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat terkait kebijakan yang memudahkan bagi daerah dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Apalagi, jumlah APBD Kabupaten Buol sangat rendah dibandingkan daerah lainnya. Muhammad Syamanto melaporkan dari Buol. Ikan. Telur atau daging? Daging. Pohon tumbang masih menjadi masalah serius yang perlu penanganan pemerintah. Di Kota Palu, rawan terjadi pohon tumbang terutama saat cuaca ekstrim. Menyikapi itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tengah mempersiapkan rancangan sensus dan pemetaan pohon. Sensus akan memetakan jenis dan usia pohon dan daya tahannya termasuk yang rawan tumbang. Hal itu dilakukan untuk memetakan dan mengatur sebaran pohon utamanya yang rawan tumbang di kompleks permukiman warga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga tengah menggodok rancangan kebijakannya, termasuk peraturan untuk ruang terbuka hijau. Rancangan kebijakan pemetaan tersebut segera dirampungkan dan diharapkan bisa mulai dijalankan di tahun ini. Sampai saat ini memang sementara jalan direncanakan proses untuk sensus pohon. Sensus pohon supaya kita bisa tahu yang mana pohon yang usia lanjut dengan diameter berapa dan mana yang masih muda. Dan ini berpengaruh juga terhadap penerapan Perda tentang ruang terbuka hijau. Di situ mengatur tentang apabila ada pohon dengan diameter tertentu, maka dia akan ketika dihilangkan maka akan diganti dengan jumlah tertentu. Macam kalau
satu pohon dihilangkan diganti jadi 3 pohon. Tapi itu nanti akan mengikuti daripada diameter pohon. Semakin besar diameter maka semakin banyak pohon yang harus digantikan. Dan itu sementara didorong untuk pelaksanaannya. Dan Pak Wali juga memerintahkan kepada DLH untuk membuat rancangan kebijakan supaya dalam pelaksanaannya itu untuk penanganan penebangan pohon bisa dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Kenapa? Karena pertimbangan kita selama ini kekuatan DLH untuk penebangan pohon memang semakin terbatas, baik berdasarkan alat maupun personil, sehingga antrian penebangan pohon menjadi panjang di masyarakat. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga rutin melakukan pemeliharaan pohon di permukiman maupun dalam kota. Pemeliharaan dilakukan termasuk penebangan secara rutin terhadap pohon yang dianggap mulai rentan tumbang. Masyarakat juga dapat meminta bantuan ke kantor DLH Kota Palu bila akan menebang pohon. Namun Dinas Lingkungan Hidup saat ini masih keterbatasan, baik alat maupun personil. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan rutin melakukan pemantauan dan pengecekan kondisi pohon yang berada di sekitar lingkungan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Berkebun merupakan hobi yang menyenangkan dan menyehatkan, sekaligus bisa mendatangkan keuntungan. Berkebun tidak perlu dilakukan di lahan yang luas, tapi bisa memanfaatkan lahan sempit termasuk pekarangan rumah. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah warga di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang tergabung dalam kelompok Sintuvu. Mereka memanfaatkan lahan kosong untuk berkebun dengan sistem hidroponik. Di lahan tersebut didirikan bangunan yang disebut greenhouse. Beragam sayuran yang ditanam seperti pakcoy, kangkung, dan selada. Bisnis yang dirintis sejak tahun 2020 ini cukup menguntungkan, apalagi biaya operasional yang dibutuhkan relatif murah. Sedangkan tanamannya cepat tumbuh tanpa menggunakan pestisida. Hasil tanaman tersebut cukup segar dan menyehatkan. Kalau saya kelompok yang tidak ada kerja, jadi ini memang saya tekuni. Awalnya saya nggak suka sih, cuma kalau waktu begitu dikenalkan ke hidroponik, kita senang. Bisnis tanaman hidroponik tersebut sudah memberikan keuntungan lumayan bagi puluhan anggota kelompok Sintuvu. Masa panen yang singkat dan hasilnya melimpah. Dari hasil penjualan aneka tanaman tersebut, mereka bisa mendapatkan Rp1 juta per bulan. Hasil kebun hidroponik kelompok Sintuvu tersebut selain dijual ke warga sekitarnya, juga disuplai ke pasar-pasar tradisional dan pasar buah di Kota Palu. Sebagian lagi dibeli langsung oleh warga dengan mendatangi lokasi tersebut. Samsiar melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songko puasi, tapi